Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jeda Praktek, ruang ngobrol santai di antara riuhnya dunia medis. Di sini kita akan bahas cerita, keresahan, sampai insight seputar kesehatan, tetapi tetap ringan seperti ngobrol sambil ngopi di ruang jaga. Yuk istirahat sejenak, ini waktunya Jeda Praktek. Hari ini kita akan membahas tentang batu ginjal, tetapi pembahasan tentang batu ginjal ini dari sisi keluhan-keluhan yang sering kita temui selama kita berpraktek di klinis. Hari ini juga saya ditemani oleh guru saya, Dr. Danarto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Selamat datang, Dr. Danarto. Selamat datang. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih undangannya. Dok, saya mau tanya tentang gejala. Kita ngomongin tentang sakit pinggang nih, dok. Ya. Karena sakit pinggang itu spektrumnya sepertinya sangat luas ya, dok. Ya. Kalau dari urologi atau dari pengalaman dari dokter nih, dok, ini sakit pinggang itu yang mengarah ke urologi itu seperti apa, dok? Baik, terima kasih. Sudah saya terangkan dulu, organ yang bisa sakit di daerah pinggang itu bisa tulang belakangnya, bisa ototnya, bisa karena saluran kencingnya, ginjal dan salurannya. Ciri khasnya kalau itu ada di ginjal, itu biasanya dia sakitnya itu kalau bahasa Inggrisnya dull, berarti ngeleneng gitu ya. Sakit tapi nggak sakit banget kalau di ginjal. Nah, kemudian membedakan apa sih kalau yang di tulang belakang? Tulang belakang itu kalau bergerak sakit. Nah, kalau yang di otot, otot itu kalau posisi tertentu nggak sakit. Posisi tertentu nggak sakit. Tapi digerakkan nggak sakit. Tapi tiba-tiba nanti timbul sakit. Nah, itu ada posisi ya. Kalau dua tadi ada posisi, tapi kalau ginjal nggak ada posisi. Jadi kalau mau sakit ya sakit aja, gitu. Apalagi itu kalau menyangkut salurannya, itu ada kolik. Sakit banget dengan posisi apapun, dengan apa itu gerakan apapun, tetap sakit. Itu berarti di saluran kencing. Itu di ginjal ke bawah, itu biasanya gitu. Itu yang mungkin pesawan bisa mengenali. Jadi kalau sakitnya kok gerakan ya tetap sakit, tidur sakit, gini sakit, ya berarti itu saluran kencing. Gitu. Baik, jadi ya. Perbedaannya adalah ketika kita ada modifikasi posisi ya, dok ya. Ya. Ketika tidak ada perubahan ya, mungkin dari saluran kencing. Tapi kita bicara tentang taruhlah kita bicara tentang yang kiri nih, dok. Ya. Kiri itu kadang-kadang saya juga nemu gejalanya seperti sakit mah, itu gimana itu, dok? Ya betul, ya betul. Jadi memang gejala ini sangat mirip sekali. Kalau sakit mah itu biasanya ada melebarnya ke dada. Tapi kalau sakit ginjalnya melebarnya ke perut, ke daerah pusat atau ke bawah. Kalau salurannya ke bawah sampai ke, kalau lagi buah zakar, kalau wanita pada kemaluan ya, pada bibir. Kadang-kadang sampai di paha, sangat beda kan? Iya. Dengan yang saluran pencernaan. Beda iya. Itu. Ya. Jadi memang yang unik juga ya, dok ya. Saya juga kemarin hari Sabtu yang lalu saya juga nemu kasus itu testisnya, dok. Testisnya itu bisa sakit. Iya, betul. Kenapa? Karena saraf-saraf yang ada di ureter bagian bawah itu imbasnya akan kerasa pada buah zakar, pada paha. Memang itu mirip di situ. Jadi kalau pesawan misalnya ada testisnya sakit, diobati nggak sembuh-sembuh. Saya punya pasien 6 bulan. Dia dalam pengobatan itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang kemari, kita foto, loh kok ginjalnya bengkak. Setelah itu kita ketemu batunya hilang. Pada 6 bulan itu. 6 bulan testisnya sakit terus, diobati. Wah ini infeksi, obati terus nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bingung dia. Rupanya batu, dok. Batu reter. Ya. Batunya hilang, sudah ngacir, sudah lama nggak ketemu lagi. Iya, ya gitu. Dok, kalau misalkan kita mau ngecek sendiri di rumah, bisa nggak sih, dok? Bisa. Gimana caranya tuh, dok? Ya, jadi kalau itu loh sakit testisnya, kalau testisnya organnya nggak ada apa-apa, misalnya kita lihat di kaca gitu ya, atau kita potret gitu ya, dengan sekarang kan ada HP potret. Loh kok bentuknya kanan kiri sama, nggak merah, nggak apa, oh berarti ini ada sesuatu di atas ini. Dan nanti kita tinggal, kalau misalnya
di pinggangnya diketuk, loh kok lorok, nah itu udah datang aja ke dokter, nanti akan ketemu Salah satu masalahnya. caranya kita pinggangnya kita Ketok-ketok sendiri. aja, jadi loh kok sakit, nah itu ya Baik, ya kita bicara tentang faktornya, Dok. ya Kenapa kok bisa sekarang ini sepertinya usia-usia muda juga sudah mulai ada batu ya, Dok ya? Itu ya faktornya menurut Dokter Danarto dari pengalaman seperti apa, Dok? ya. Jadi begini, jadi satu itu bakat ya, bakat dulu. Bakat itu di dalam tubuhnya itu ada zat untuk menahan batu namanya glukosaminoglikan sama sitrat, asam sitrat. Sitrat. Ya. Oke. Jadi kalau itu di tubuh kita itu rendah, asam sitrat maupun glukosaminoglikan itu akan mudah terjadi batu. Itu faktor genetiknya ya, faktor Ya. tubuhnya. Kemudian faktor eksternalnya mungkin minum kita sedikit ya. Kemudian kita makan makanan yang apa itu mengandung lemak tinggi atau purin ya, mengandung purin, maka bisa terbentuk batu asam urat. Atau kita terlalu banyak kalsium ya, waduh minum susu yang high kalsium gitu. Gampang itu akan kalau tubuhnya tadi zat glukosaminoglikan itu rendah ya tadi batu. Kalau itu normal, misalnya sekeluarga dah, itu yang satu baik, yang satu tidak baik. Yang baik nggak pernah kena batu. Nah itu Karena faktor dari internalnya. internalnya. Itu. Iya, baik, ya. Dok. Kalau misalkan kita sekarang kan banyak juga yang bilang minuman kemasan gitu, Dok, mempengaruhi pembentukan batu itu benar. Betul. Jadi masalahnya gini, Dr. Irfan. Jadi yang batu-batu oksalat itu kan tergantung keasaman urin. Baik, Jadi kalau batu-batu yang sifatnya asam, di situ suasananya basis, nah itu bisa timbul. bisa timbul. Jadi garam tau, jadi gitu. Ya, Maka kita harus mengenali ini apa ya. Maka kadang-kadang bisa menyebabkan itu, atau bisa lagi karena apa itu minuman-minuman yang kayak gitu itu kan mengandung soda ya. oh Nah, iya, soda baik, itu, baik. ya soda itu yang bisa mengganggu itu. Nah, Ya, kalau gitu, Dok, ini kalau misalkan kita lagi Hmm. masuk ke salah satu minimarket, Siap. apa yang harus kita hindari, Dok? Yang sebaiknya dihindari supaya tidak terbentuk batu, Dok? Ya udahlah kita makan makanan yang sehat-sehat aja. Kalau minum ya aku aja lah. Baik. Kalau misalnya harus minum itu kan disajikan gitu ya, minum dikit aja lah. Baik. Untuk sama teman, menghargai teman. Kemudian kita ya jangan makan jeruan-jeruan, nggak bisa ya makan dagingnya aja deh. Jeruannya biar dimakan orang. Itu cara mungkin. Oke, Ya. baik. Saya pernah dengar Iya. juga soalnya keju juga jadi. Iya, kalsium kan. Oh iya. Produce kalsium kan, keju. Maka ya hati-hati loh. Udahlah, apalagi sudah umur-umur 40, nggak usah lah, nggak usah banyak keju yang biar anak kecil-kecil aja yang makan keju. Gitu. Baik, Dok, Ya. misalkan nih Ya. ada salah satu penonton dari kita ini Ya, mau periksa ke dokter. Ya. Ketika ke dokter, bagaimana sih nanti seorang dokter urolog itu bisa mendiagnosa itu prosesnya nanti seperti apa sih, Dok? ya, terima kasih pertanyaan bagus. Jadi kalau zaman dulu saya masih dokter umum, untuk memeriksa sakit paru-paru pakai stetoskop, ya toh. Stetoskop dengerin, oh sekarang nah sekarang urolog itu pakai USG. USG itu stetoskopnya, oh bisa lihat ginjalnya kayak apa, oh bengkak, oh ada batu itu. Nah itu pasti harus dipertimbangkan seorang dokter, apalagi urolog harus ngadep USG. Karena itu langsung seketika itu ketemu. Gitu dokter. Berarti kalau periksa ke Ya. dokter nanti langsung akan di USG di tempat. Oh langsung, pasti, ya, Dok. pasti gitu. Nah, karena itu cepat toh, pemeriksaan cepat, tidak punya banyak risiko, gampang toh, tinggal gitu aja daripada ronsen. Gitu. Yeah. Dok, Ya. apakah semua batu itu harus dilakukan tindakan operasi, Dok? Baik, wah pertanyaannya bagus sekali. Saya kalau batu itu kurang dari 5 mili, biasanya saya suruh minum yang banyak, nanti saya kasih obat-obat supaya ureternya bisa buka gitu. Biasanya berhasil, saya keluar itu. Jadi tidak selalu, Dr. Irfan. Baik. Tetap operasi itu punya risiko, untung ruginya ada. Kalau kami ya selalu mempertimbangkan,
Kenapa kalau itu bisa nggak usah dioperasi, kenapa harus dioperasi? Itu sebenarnya itu. Oh, baik. Motonya gitu. Iya, itu Ya. untuk batu ureter ya dok ya? Ya, batu ureter. Kalau di ginjal dok? Nah, batu ginjal, nah ini uniknya. Hmm. Batu ginjal itu takut kalau turun ke ureter kolektor. Baik. Ya gampang, kalau di tempat kami kita pakai SWL aja. Jadi alat namanya extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi alatnya keluar dari tubuh, extracorpus ya, extra keluar. Shockwave itu gelombang kejut itu suara, gelombang suara. Kemudian nanti kita kejutkan gitu, kira-kira ya butuh waktu ya 30 menit. Nggak perlu dibius, nggak apa-apa. Nanti jadi kecil-kecil kan, dia dikasih obat aja supaya dia minumnya, atau minum banyak, keluar sendiri, aman. Nggak mondok, langsung pulang. Kalau di ginjal Ya. malah nggak harus mondok ya? Nggak harus mondok. Nah, repotnya kalau itu di ureter. Karena gelombang suara itu ketutup tulang. Kalau ketutup tulang kan nggak bisa mecahkan. Nah, kalau di ureter, maka harus pakai URS. Harus mondok, susah, harus dibius. Iya. Ya usahakan kalau bisa masih di ginjal ya langsung berobat aja supaya nggak turun ke ureter. Gitu. turun ke ureter. Nggih, Oke. gitu. Ini banyak juga yang nanya, sakit Ya. nggak sih dok? Nggak sakit, wong nggak dibius kok. Nggak dibius, Nggak berarti nggak dibius. sakit ya? Nggak sakit. Nggak sakit ya dok? Ya kerasa, Bang, karena itu ada gelombang. Kalau nggak kerasa gimana? Kok siluman? Ada gelombang lewat. Ya kerasa dikit-dikit, tapi nggak sakit. Gitu, Dr. Irfan. Ya. Baik. Yeah. Oke, kita tadi sudah tahu kalau di poli nanti Ya. periksanya seperti itu, terapinya juga tadi di URS, di SPL Ya, gitu ya. ya, ya. Nah, gimana dok? Ini pesan-pesannya supaya kita yang masih sehat ini Ya. terhindar dari batu itu dok. Wah, terima kasih. Saya sangat menyarankan, nek bisa rasa berobat, rasa sakit itu saya sarankan. Rasa sakit. Walaupun Betul, saya dokter, Betul, Dok. nggak usah sakit. Jadi caranya, tipnya tinggal minum aja minimal 2 liter, ya 2 liter sehari. Kemudian pakai aktivitas, lompat-lompat, olahraga. Nanti yang kalau ada endapan-endapan pada keluar. Ya gitu, jangan nahan kencing. Cuma gitu, kapan toh nggak nahan kencing? Jadi orang terasa kencing itu 200 cc. Kalau beratnya 50, kira-kira 4 jam pipiskan aja. Udah, nanti akan nggak ngendap di situ. Aman, Aman. nggak usah berobat. Baik, luar biasa sekali. Dokter, terima kasih banyak Ya, waktunya sama-sama. hari ini. Ya. Jadi bagi yang sudah merasakan sakit pinggang itu jangan ditunggu, jangan ditunda-tunda, coba diperiksakan karena bisa jadi itu masalah-masalah dari ureter, dari saluran kencing, atau jangan-jangan dari masalah persyarafan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jeda Praktek kali ini. Jangan lupa share episode ini ke keluarga dan teman. Sampai jumpa di podcast Jeda Praktek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.